Ceritain dong Kak Sela, pengalaman kok bisa tiba-tiba ada di Royal Academy? Saya ada tawaran itu, masa bilang enggak ya kan? Iya. Walaupun deg-degan sih, kayak takut banget nih, mental kagak kuat. Cuma kenapa aku nangis hari pertama itu jujur karena Kak Sela loh. Jujur banget, Iya. gue juga nangis. Kayak rasa kehilangan sih jujur. Jujur aku juga kayak setelah aku pulang tuh kayak seminggu tuh koper kagak gue buka, bahkan sebulan deh kayak gue nggak buka karena aku Serius? stres. Awal kenapa Kak Sela itu tiba-tiba memilih jadi content creator beauty padahal 10 tahun lalu itu kayak orang itu belum terlalu melek sosmed gitu, belum ada TikTok and everything, kayak kok bisa gitu. Yang tadinya adalah aku tuh sama sekali nggak peduli, maksudnya kayak aku nggak ngatin fisik aku sama sekali. Aku kayak one day kayak kalau misalnya gue kurusan gimana ya bentukannya gitu loh. Terus aku nyobain diet lah. Terus lama jadi kayak turun nih, jadi ketagihan waktu udah nggak turun lagi tuh aku ketagihan. Mama udah nggak tahu lagi mau bantu kamu gimana, udah ke psikolog, udah banyak psikolog tuh, sedih banget kayak mama takut kamu tuh meninggal. Hai guys, podcast kali ini seru banget karena kita sudah bersama dengan Cindercella. Halo semuanya, halo semuanya di rumah ya. Seru banget. Hai, Thank you Kak Ade. Sela for coming today. Thank you for having me. Anyway, Kak Sela keren banget karena Kak Sela itu udah beauty influencer. Terus abis itu atlet pengangkat besi ya. Wow, Terus hobi. business owner, you have restoran ya. Betul. Keren banget. Terus you are a mom to so many kids. Betul. Betul banget kan? Berbulu ya tapi anaknya ya. Not human kids. Belum. Anyway, to start this off, aku itu sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol tentang Royal Academy. Wow. Aku itu sudah pengikut Kak Sela udah dari lama banget. Kayak aku dari SMP deh. Kak Sela udah berapa tahun sih di ini content 10 creation tahun industry? loh aku. 10 kan? Iya. Aku baru masuk SMA itu, aku udah follow Kak Sela. Gue udah bangkrut 10 tahun. Dan abis itu kan aku pertama kali ketemu Kak Sela itu pas Di Royal Academy. Betul. Aku langsung lihat Kak Sela, aku langsung kayak Kak Sela akhirnya ketemu in real person. Ceritain dong Kak Sela, pengalaman kok bisa tiba-tiba ada di Royal Academy? Sebenarnya aku udah nonton yang Cash Queen. Cash Queens. Terus kayak ih seru banget kan, pengen banget deh kayak kapan lagi diajak ke reality acara show, begitu-begituan ya kan, games. reality show. Kagak pernah gue kepikiran kayak one day gue bakal masuk reality show tuh, nggak pernah gitu kan. Saya ada tawaran itu, masa bilang enggak ya kan? Iya. Walaupun deg-degan sih, kayak takut banget nih, mental kagak kuat Iya, gitu. soalnya kita nggak dikasih tahu siapapun ya, maksudnya siapa yang ikut, gamesnya apa, berapa bener-bener. orang, pokoknya kita bener-bener nggak tahu apapun. Pokoknya udah dateng aja gitu. Tapi Ya kan? emang berarti dari awal emang oke gue mau ikut. Iya. Dari itu. Aku kayak walaupun aku anxious mentok, tapi kayak lu harus ikut, kalau nggak lu nyesel. Aku yakin aku bakal nyesel kalau nggak iyain gitu. Jadi aku akhirnya iyain aja. ikut. Terus, nah ini seru sih sebenarnya. Aduh, aku lumayan sedih sih karena Kak Sela pulang di hari pertama. Kenapa gitu? Aku sampai nangis. Jujur ya, sebenarnya kan mungkin orang bakal bilang, aduh lebay banget deh hari pertama nangis. Cuma kenapa aku nangis hari pertama itu jujur karena Kak Sela loh. Jujur banget, Iya. gue juga nangis. Sumpah karena kayak waktu hari pertama itu kan, aku tuh nggak kenal siapapun kecuali Gaby. So kayak aku seneng banget ketemu orang baru. Karena kayak emang teman main aku ya itu doang gitu kan. Aku jarang banget ketemu orang baru, apalagi aku lebih senang di rumah gitu. Karena akhirnya ada chance buat ketemu orang baru, terus nyambung semuanya tuh, lucu semuanya. Aku tetap masih pengen main gitu loh. Kagak pada gue kagak menang gitu, tapi gue lama dikit lah gitu. Aku juga sedih banget sih Kak Sela pulang. Iya, aku liat kamu nangis kayak, oh deh, kamu nangis banget deh, kita baru kenal gitu. Tapi iya, aku nangis itu bener-bener karena Kak Sela loh, bukan kayak soalnya Kak Sela itu hari pertama itu udah kayak aku merasa aku paling di care Kak Sela waktu itu hari pertama. Soalnya Kak Sela itu udah take care pas, aku bakal lupa yang apa ya, karena Aku inget cewek. karena itu satu-satunya hari aku di sana. Oh dia tuh selalu kayak, Kak Sela,
sepatunya yang ini atau ini Iya. yang itu gitu ya. Kaos kakinya ini gitu-gitu ya kan. Aku minta banyak masukan terus emang Kak Sela itu kayak pure genuine, kelihatan baik banget. I don't like. Makanya pas Kak Sela aduh udah pulang hari pertama aku kayak rasa kehilangan sih jujur aku juga kayak setelah aku pulang tuh kayak seminggu tuh koper kagak gue buka, bahkan sebulan deh kayak gue nggak buka karena aku stres, karena kayak kali aja dipanggil lagi gitu kan, kali aja tuh acara ada plot twistnya gitu kan. Kagak sih kayaknya. Anyway, Kak Sela kan as we all know itu beauty influencer udah 10 tahun. Betul. Which is a long time. Itu pasti kayak banyak banget ups and down-nya juga ya Kak Sela. Betul. Jadi awal kenapa Kak Sela itu tiba-tiba memilih jadi content creator beauty padahal 10 tahun lalu itu kayak orang itu belum terlalu melek sosmed gitu, belum ada TikTok and everything, kayak kok bisa gitu. Sebenarnya awalnya tuh aku lagi exploring ke makeup yang aneh-aneh gitu loh. Awalnya tuh makeup kayak makeup cantik gitu, makeup kayak Sweet 17, makeup kondangan, karena kayak at that time itu tuh kayak lagi masih banyak teman-teman aku yang Sweet 17 kayak every week tuh Sweet 17 terus itu kan, kayak kalau misalnya ini makeup artist terus kan kayak agak boncos tuh kan ya. Jadi aku pengen belajar buat makeup sendiri buat tiap kali party gitu kan. Terus aku jadi suka, aku kayak I'm kinda good at this gitu kan. So aku jadinya nyobain makeup karakter yang lain. Terus kayak aku iseng aja ngepost di Ask FM dulu tuh. Oh iya, terus kayak ternyata orang-orang tuh tertarik gitu sama kayak bikin tutorial dong. Terus kayak apa iya ya gitu, bikin tutorial lah. Tapi waktu abis aku bikin tutorial pun aku masih nggak tahu kalau misalnya itu tuh adalah bisa jadi pekerjaan. Kirain tuh emang kayak pure pengen ngasih tahu orang cara makeup aja gitu loh, bener kayak edukasi, karena aku juga belajar makeup dari YouTube gitu loh. Iya, dari kayak Michelle Phan, dari kayak pokoknya dulu tuh. Jadi otodidak dong. Iya. Tapi pernah les? Enggak. Sampai sekarang? Hah? Otodidak pure? Iya pure. Semua kayak yang karakter yang kayak you transform yourself into. Dulu eyeliner aku awal-awal tuh segini, bisa muter pala kali itu. Keren banget. Pasti ada trial and errors dong. Kita pasti kayak karena ngelakuin terus tuh pasti enaknya gimana tuh kita belajar gitu. Tapi zaman dulu emang udah menghasilkan duit Kak Sela? Kan zaman dulu gak ada endorse-endorsean gitu gak sih? Dulu tuh waktu aku mulai itu tuh baru ada Sarah Ayu, kamu tau? Itu ada Sarah Ayu Hunter itu, Sarah, ada Minyo sama Jenin gitu kan. Itu masih aku tuh gak nanya mereka tentang kayak gimana caranya sih dapat duit, itu aku nggak pernah tahu. Tapi kayak tiba-tiba tuh brands tuh mau ngasih kayak free stuff gitu loh. Terus aku kayak free stuff gitu kan. Jadi aku mau gitu. Terus kayak sampai akhirnya makin grow tuh ya orang kayak kok lo kasihnya gratis, ngepost ini gratis itu kayak bertanya aku kan awalnya tuh ngerasa kayak ih gila gue baru banget dulu dikasih gratis minta bayar gitu. Ternyata kayak emang ada pekerjaan tersebut gitu. Jadi kayak sampai sekarang deh begitu. Syukur lah ya. Tapi ada gak sih dulu makeup Kak Sela yang paling Kak Sela suka? Mungkin karakter deh, karena kan Kak Sela itu makeup karakter unik ya. Sampai dari dulu kan ya. Pokoknya dari dulu sampai sekarang ya. Yang manapun ya. Iya, yang paling suka aku jadi Deddy Corbuzier. Pernah jadi Kak Deddy Corbuzier? Aku pernah Halloween jadi Mas Deddy. Beneran mirip? Aku diundang di hitam putih, Mas Deddy nggak ada, akunya di sana. Serius. Sampai ada jenggot-jenggotnya juga. Aku bagian yang dulu Mas Deddy yang ini yang gambar-gambar ininya. Dari Kak Deddy masih ada ininya. Iya. Makin kesini tuh aku lebih suka yang juga bikin aku dan teman-teman dan yang lain tuh ketawa gitu loh. Aku tuh suka ngelawak gitu. Ya buat happy. Misalnya kalau makeupnya aku juga suka sih makeup kayak yang beauty and art gitu loh. Tapi kayak yang what makes me happy the most yang kayak the funny ones. I don't know why. Tapi kayak when I make people laugh it makes me so happy. Itu kayak makes me the happiest. Itu jadi apa ya? Jadi ciri khas Kak Sela sih. Tiap kali aku lihat konten Kak Sela juga lucu, kayak expression Kak Sela itu selalu buat orang ketawa gitu loh. Iya, aku juga kadang kayak kok kayak gitu ya muka gue ya gitu. Tapi emang otomatis kayak gitu. Tapi kalau itu emang your nature berarti ya. I think so. That's just how I am gitu sih. That's good. Karena kalau being other people kan susah ya. Jadi kayak justru Kak Sela being authentic in your own self, and ternyata orang suka juga, ya that's something to be grateful for juga. Nah kan Kak Sela tapi udah 10 tahun nih berkarya
berkarya di beauty, Yes. content itu kan banyak banget ups and down. Gimana tetap Banget. ada kayak ide-ide terus buat konten, karena Kazela punya konten itu ada terus dan emang you're going up always gitu loh. Kayak people know you dari dulu sampai sekarang, we still know you. Sebenarnya ada sih, ada turunnya kok, ada turunnya dan naiknya gitu. Terus kan menurut aku ya, beauty content creator lo selalu ada terus yang baru. Apalagi ada dunia TikTok, pasti ada orang baru terus tuh. Dan aku nggak pernah ngerasa kayak I have to compete with this person gitu loh. Aku selalu kayak ya udah gue ngelakuin apa yang I always do aja gitu loh. Dan pasti creative block tuh selalu ada. Sampai sekarang aja kayak ntar gue bikin apa? Itu aku banyak banget kayak buntunya tuh banyak banget kayak aku bikin apa lagi ya? Bikin sesuatu yang educating dan juga entertaining gitu tuh, aku pengen dua-duanya gitu loh. Aku nggak pengen kayak educating tapi juga yang kayak bosen atau apa gitu. Aku juga pengen yang lucu gitu. Jadi banyak banget sih. Kayak misalnya aku lagi suka makeup yang warna-warni gitu ya. Aku nonton Animal Planet gitu ya, bisa kayak itu ikan lucu banget combination warnanya gitu loh. Oh berarti kuning tuh sama ungu tuh bisa ya gitu. Jadi cobain di mata kayak lucu juga. Jadi kayak from everything that I see in my daily life tuh bisa jadi inspiration gitu. Infonya random banget ya. Iya, bukan lucu loh. Dulu aku pernah kakinya ankle kan. Kan itu ngapain lagi? Waktu itu aku lagi latihan buat maraton. Aduh, ya, aku ankle kan. Terus kan biru dong. Iya. Terus birunya tuh kayak biru warna-warni kayak yang jadi ya inspirasi dari kaki yang dari bengkak kaki itu. Iya. Terus jadi makeup. Iya. Kalau di slide ada kaki ankle-nya. Jujur kayak dulu pas aku baru awal mulai belajar makeup, aku juga lihat konten Kazela, makanya I know you since like 10 years ago gitu. Tapi mungkin Kazela nggak sadar, tapi Kazela itu jadi menginspirasi kita juga to embrace our own beauty, bahwa okay, we can still be ourselves and look pretty. Jadi kayak and I see your post, you're also an advocate of this inner beauty, embracing your own self, even the body image gitu. Benar-benar. Can you like share more to us? Itu kayak what are you fighting for? What are you like voicing it out? Terus kayak most people see me as a happy, cheerful person gitu kan ya. Pasti semua orang ada battle-nya masing-masing dong, ya kan? Ya. Aku tuh sering banget, aku kayak hampir almost every time I look at the mirror, there's just something that I don't like gitu loh. Really? Yeah, I'm always ngekritik diri sendiri tuh terlalu harsh gitu loh, dan it makes me very sad gitu kan. Kayak why am I very harsh on myself, very hard on myself, when the only body that I have itu selalu ada throughout everything that I been through gitu loh. Mau aku lagi sedih, mau apa tuh, dia tuh masih ada buat aku. Kok aku jahat banget gitu loh. Jadi aku selalu ingetin supaya kayak jangan fokus ke hal-hal yang lo gak suka, tapi kayak lebih ke kayak what are the amazing things that your body can do. Jadi kadang-kadang tuh aku suka kayak lihat, kadang-kadang aku suka olahraga. Terus kayak misalnya do you know a PR? Iya, misalnya kayak personal record gitu. Misalnya kayak I hit another PR gitu. Badan gue bisa ngelakuin ini ya, gila hebat banget badan gue gitu. Dan kayak misalnya seharian kerja gitu, tuh capek, kayak gila badan gue hebat banget ya, udah capek banget tapi nggak sakit loh dia gitu, dia hebat banget. Jadi kayak aku lebih pengen orang-orang tuh mikirnya tuh diputar ke situ, diputar diputar ke kayak hebatnya badan lo daripada tentang the things that you cannot don't do like about it gitu. Ya. Gimana caranya I enjoy my food dan juga loving how I look gitu. Pokoknya semua tuh selalu di otakku tuh isi itu terus. Padahal aku selalu mikir kayak kenapa sih lu mikirin itu mulu gitu, kayak you have so much things to be grateful for gitu. Kenapa lu tuh otaknya di situ terus gitu. Jadi that's why aku juga nge-educate tuh pentingnya ke professional help, ke psikolog gitu. Karena kayak when I feel sad, kayak when I feel this kind of all of these things, I talk to all of my friends juga kan. Tapi when they couldn't help, saya they did their best, tapi I still feel the same. It's best to find a professional help karena emang that's what they do, and mereka yang ini ranahnya mereka buat bantu kita figure things out di otak kita yang
apa ya berbelit-belit ini. And that's their gitu. job. They understand like Yes. how human brain works as well. Yes. Karena sometimes in Indonesia like people going to professional health merasa kayak ih why you go there Iya, gitu kan. malu Padahal gitu. but it's fine like itu malah itu benar-benar justru self love bagus. banget. Iya, a form of self love ya. Yes. Jangan lupa terima kasih sama badan sendiri, sama jangan lupa minta maaf sama badan sendiri karena kayak that's the only body you have gitu. Iya. Sometimes kita kayak baik ke orang lain tapi ke diri sendiri Itu malah dia, nggak itu bener-bener banget. Jadi Kayak it's good, we ya. always know how to like comfort people, tapi kayak ke diri sendiri tuh kayak kenapa gue jahat banget sih sama diri gue sendiri. Iya. That's very deep. Okay, so do you feel like jadi ngangkat besi nih kan sekarang udah jadi atlet nih. Ya ampun, mah hobi doang kali. Hobi tapi you go to international dan menang ya? Lumayan. Iya guys, keren banget, selamat. Makasih. Ya gimana ceritanya dari beauty influencer terus angkat beban, angkat besi, terus compete in international, terus menang, katanya hobi itu mah atlet man. Hobi guys. Jadi lebih ke kayak I've always been sporty dan suka olahraga dari dulu. Karena menurut aku olahraga tuh healing banget, terapeutik banget. Itu benar-benar bikin mentally aku lebih, kalau nggak olahraga kayak aku bakal lebih drain gitu sedih ya, deh kayak. sekarang, kayak lebih kayak berantakan lagi mentally gitu. Sekarang kayaknya olahraga tuh helps with my mental health banget. Pokoknya it jadi makes me way healthier physically and mentally gitu ya. Pokoknya awalnya dari kayak suka gitu, terus aku nyoba olahraga baru, ada namanya CrossFit. Terus CrossFit tuh ada gerakan Olympic weightliftingnya. Aku nyobain loh kok gue lumayan jago ya gitu. Jadi aku jadi ngedalamin ke situ. Terus kayak seru banget, terus kayak pengen nyobain lomba-lomba juga. Ternyata ketagihan keren banget. gitu. Aku suka, lucu banget tau lihat konten Kasela tiap kali angkat beban. Karena kayak ekspresinya kan kayak bener-bener serius banget. Terus kayak lucu banget. Tapi Kasela anyway udah berapa kilo? Kayak berat banget deh. Jadi Olympic weightlifting itu cuma ada 2 movements only. Jadi hanya satu snatch, yang satu lagi tuh clean and jerk. Gimana clean and itu? jerk tuh satu gerakan ya. Jadi kalau snatch tuh aku udah 60 gitu. Snatch itu yang angkat ke atas. Snatch itu semuanya angkat ke atas, tapi yang satu tuh langsung turun. Kalau yang satu lagi tuh diginin dulu, jongkok, baru gitu. Yang snatch itu yang langsung naik 60 kilo. 60. Kalau yang clean and jerk itu aku 75. Iya. Seru loh guys. Tapi in the future you gonna go to other competition? Yes. Internasional? Enggak, kalau internasional belum ada lagi sih Di Indo. Iya, di Indo. Tapi seru buat happy juara sih guys. satu lah ya. Sebenarnya gak jadi menang guys, tapi kalau menang ya bonus aja gitu. Nah Kasela, tapi kan you always look so happy again, right? But pasti dong ada momen dimana Kasela sedih atau momen paling down Kasela itu apa sih? And how do you overcome it? Iya. Paling down tuh mostly it's me versus me sih. Karena kan people think that kayak being in social media all the time tuh pasti kayak the words from netizens tuh nyakitin gitu kan. Maksudnya awal-awal it does hurt me gitu. Tapi lama-lama I get used to it. Tapi kayak sekarang ini lebih ke di otak aku ngomongnya gimana. Jadi benar-benar nggak ada orang yang bilang aku tuh gendut lah, apa nggak ada yang bilang aku jelek. Itu hampir nggak ada gitu. Jadi, loh ini lebih ke kayak diri aku sendiri gitu. Jadinya emang dari dulu tuh aku dari SMP gitu I've been struggling with eating disorder. Yang tadinya adalah aku tuh sama sekali nggak peduli, maksudnya kayak aku nggak ngatain fisik aku sama sekali. Aku kayak one day kayak kalau misalnya gue kurusan gimana ya bentukannya gitu loh. Terus aku nyobain diet lah. Terus lama jadi kayak turun nih, jadi ketagihan waktu udah nggak turun lagi tuh aku ketagihan gitu loh. Jadinya jadi penyakit dong gitu kan. Jadi I started eating less and less and exercising more and more. Jadi kayak of course aku jadi kurus banget. Tapi aku tetap ngerasa tuh nggak puas. Setelah aku makin dikit makannya sampai at the point aku makan cuma 1 putih telur doang sehari. Iya. Itu nggak lapar. Tapi memang ditahan. Aku sampai di titik kalau aku lapar tuh aku ngerasa paling cantik. Gitu. Pokoknya kalau aku lapar tuh aku udah itu bentukan gue paling bagus tuh kayak gitu. Nah, dan aku jadi mikir dong kayak ini
not healthy. Gue sakit ini mah gue sakit gitu kan. Aku mah sakit. Kasela gitu. sadar sendiri Sadar gitu dong. ya. Karena abis aku yang kelaparan berhari-hari gitu, aku jadi balas dendam ke binge eating. I eat kayak semuanya aku makan, aku nyesel and I purge it all out. And it becomes a pattern sampai Gitu ya terus. udah 10 years ish gitu. Udah battling with that gitu. Iya. 10 years is a long time. Yes, a long Akhirnya, time. Nah 10 years kan susah banget tuh. Udah udah pattern, udah kayak habit. Iya. Nah how do you get out from there? Kayak apa, kayak ada satu Iya. titik yang kayak gue nggak bisa kayak gini nih, gue harus keluar dari ini. Sebenarnya aku bilang aku udah get out from that 100% tuh juga belum gitu kan. Sometimes the urge to like keluarin semua makanan aku tuh ada aja kayak every time I feel kayak misalnya acara makan sama teman-teman gitu, if I feel too full, I ate too much, I think I ate too much tuh the urge to like puke it all out tuh pasti ada selalu gitu menghantuin aku gitu. Sampai pokoknya aku nggak suka rasanya kenyang gitu, tapi kayak I love food gitu. Jadi kayak battle itu tuh selalu ada gitu kan. Terus aku jadinya I try all of the things yang ada di book. Aku ke ahli gizi. Ahli gizi bilangnya aku terlalu kurus waktu itu. Jadi aku dikasih ini makanan, aku jadi malah naik, makin stres lagi. Aku limit my food lagi. Pokoknya jadi pattern gitu lagi. Aku jadi nge-abuse ini apa namanya obat pencahar. Sampai aku nggak bisa buang air besar tanpa pencahar. Sampai udah rusak gitu loh. The metabolism Iya, pokoknya saking aku pengennya kayak udah sampai aku anoreksik. Jadi kayak dulu sempet anoreksik bener-bener itu kan yang satu telur itu kan anoreksik, tapi jadi bulimik. Jadi aku udah berantakan banget. Mamaku udah sampai nangis kayak yang, Mama udah nggak tahu lagi mau bantu kamu gimana. Udah ke psikolog, udah banyak psikolog tuh. Kalau misalnya aku sendirinya belum apa ya, belum berusaha semaksimal mungkin kali ya buat berubah. Kayak gimana kamu berubah gitu-gitu. Mamaku udah sedih banget kayak, Mama takut kamu tuh meninggal gitu. Sampai apa ya, lambungnya tuh rusak. Kan lambungnya kan di-abuse sama obat gitu-gitu terus kan. Obat diet lah apa semua. Sampai akhirnya aku baru ini sih aku tuh ketemu nutrisionis yang ternyata cocok sama aku. Karena dia juga dia tuh powerlifter, dia tuh olahraga juga yang heavyweight lifting lah, sama kayak aku juga, misalnya kayak tapi beda olahraga tapi sama-sama nge-lift weights gitu. Kita pengen maintain our body atau kayak ngecilin badan pokoknya tetap dengan sehat, tapi juga masih bisa ngangkat yang beban yang berat gitu. Jadi aku akhirnya ketemu dia itu dan aku jadi belajar banyak banget tentang nutrisi sih. Karena aku dari yang SMP mulai eating disorder atau SMP sampai aku tahun lalu aku gak makan nasi sama sekali. Karena aku takut banget. Takut sama nasi. Iya. So aku akhirnya belajar sama nutrisionis ini kayak nasi itu nggak jahat gitu kan. Sampai sekarang aku kayak gila, nasi goreng enak banget. Kayak nasi kuning enak banget. Gitu aku baru tahu udah kayak 10 tahun lalu baru bisa menikmati rasa kayak, nasi itu nasi uduk, nasi goreng itu kayak enak banget. Tapi emang kayak diajarin kayak caranya portioning and everything yang too much tuh emang nggak baik. Too little sama too much tuh nggak baik. Jadi aku diajarin segala-gala hal itu gitu. Aku jadi lebih apa ya, bilang nggak apa, gue lagi mau dapet nih gitu, nggak boleh jahat sama diri sendiri. Emang sih gue kenyang tapi jangan dikeluarin ya. Aku jadi mikirnya kayak banyak loh orang yang susah makan gitu, jangan waste gitu, jangan waste makanan gitu. Anyway, because we have talk about food, you love food, and turns out you're a restaurant owner as well. I am. Gimana ceritanya kok jadi buat restoran sendiri nih? Yes. Kayak do you do the menu by yourself? Do I cook, you say? You cook? I cannot cook. Aku cuma bisa masak nasi sama telur dadar. Iya. Aku suka makan kan. Dan especially I love Thai food. Aku suka banget makanan Thailand guys. Aku suka yang asam manis gitu kan. Ternyata waktu itu aku pernah ke Bali. Ada satu restoran aku suka banget makanannya. Terus aku kayak, lu gak mau buka di Tangerang gitu. Jadi aku bawa mereka datang ke Jakarta. Begitu. Apa tuh, boleh spill nama restorannya? Nama restorannya Tiny Chon guys. Tiny Chon. Jadi Tiny tuh kecil,
Chon tuh bahasa Thailandnya sendok. Dia little spoon sebenarnya. Itu ada di Gading Serpong. Ayo kita mampir Iya. bareng ya kayak Mampir Gading Serpong. sih. Tapi nih gebrakan Kak Sela abis ini apa nih in the future? Cause is there like any other future dreams you wanna do? Mungkin ya selama ini Kak Sela mungkin pendem sendiri, atau kayak Kak Sela bilang kayaknya susah atau belum, tapi gue pengen sih one day. Iya. Aku pengen banget selalu nge-rescue binatang. Oh iya, karena Kak Sela Aku tuh pengen banget nge-rescue kucing-kucing, anjing-anjing gitu. Iya. I mean, I rescued one cat. And aku jadi ketagihan. Aku jadi kalau misalnya lihat, aku tuh bawa kemana-mana makan kucing gitu kan. Aku suka kasih makan kucing. Tiap kali aku kasih makan kucing, aku lihat ada klip juga, if you know, misalnya kucing jalanan ada kupingnya ada kayak pocel gitu, itu artinya mereka udah disterilin orang. Jadi ada orang yang bantu ngesterilin kucing itu biar nggak beranak pinak di jalanan. Dan menurut aku tuh orang-orang hebat banget loh semua. Maksudnya dia peduli. Iya, aku jadi inspired banget, kayak gila gue pengen banget kayak gitu. Aku ada rescue 2 kucing, satu cewek itu aku keep, satu lagi yang cowok aku taruh di kayak cat cafe gitu. Ceritanya bisa nge-rescue, maksudnya jalan terus tiba-tiba ada cat you help jadi atau dulu gimana? tuh di depan rumahku tuh ada kucing-kucing manis ini. Di rumahku kayak kok lo ada terus sih, jadi aku kasihlah minum, kasihlah makan, tiba-tiba aku bikinlah rumah gitu di depan rumah kan. Itu ada namanya Citos, Nurul, sama Lanang gitu kan. Terus tiba-tiba si Nurul bunting, Nurul lahiran kayak buset gitu. Jadi tapi yang selalu ada tuh si Nurul ini. Terus tiba-tiba one day RT aku bilang kayak udah nggak boleh lagi kasih makan kucing jalanan karena emang dia pupnya sembarangan gitu kan. Kayak pokoknya ini kucing bakal diusir-usir. Gue kayak, Pak jangan ini saya bawa masuk Pak. Pak jangan please Bapak kapan ngusir kucingnya? Ntar saya ngambil dulu Pak, jangan gitu ya. Pokoknya di depan tuh ada kalungnya pink tuh ya saya Pak, gitu. Jadinya aku ambil lah si Nurul itu. Serius? Iya. Nurul anak-anaknya juga ada di rumah? Nurul anak-anaknya waktu lahiran aku kan mandiin anaknya terus setiap hari. One day anaknya hilang semuanya, ternyata dibawa pulang sama tetangga aku ke kampung. Iya. Jadi mungkin gara-gara itu Nurul tuh jiwa keibuannya tuh sangat besar. Jadi semua anjing aku tuh dimandiin Nurul, dijilatin tiap hari. Oh, karena dia ibu kan biasa ya jilatin anak. You are my children ya gitu. ampun, kasihan Nurul. Iya, jadi aku pengen banget punya tempat buat nge-rescue anak-anak kucing dan ini. anjing-anjing ini ya. Semoga Kak Sela tetap semangat, bersinar dan menginspirasi kita semua. Terima kasih, guys. Being the voice of the voiceless. Dan semoga cepet ada rescue house-nya. Kita support Kak Sela ya. Amin. Sebelum kita tutup, kita main games dulu ya. Gamesnya itu berhubungan dengan kecantikan. Jadi nama gamesnya adalah Beauty Confession. Jadi pernah atau nggak pernah gitu jawabannya ya. Oke, kalau pernah jelasin reasonnya kenapa. Oke. Pertanyaan pertama, aku pernah contour pakai eyeshadow. Pernah. Karena waktu biasanya kalau travel kadang suka lupa kan bawa sesuatu gitu. Jadi antara konturnya jadi eyeshadow atau eyeshadow jadi kontur bisa loh guys. Tuh, beauty hacks. Kalau punya lipstick warna coklat juga bisa jadi kontur. Oh iya ya. Oke, 2, aku nyemprot setting spray kayak parfum. Kayak iya deh Kak Sela ya. Real. Gila, aku bener-bener kayak abis berenang. Kayak terus kayak ngaca kayak wow, glowing, basah sampai kayak kuyup gitu. 3, aku pernah pakai beauty blender 2-3 minggu tanpa dicuci. Nggak pernah. Oh iya? Nggak pernah. Oh, cuci aku selalu cuci. Abis pakai selalu cuci. Oh serius? Iya. Kalau brush yang baru kayak beberapa minggu baru cuci. Oh, aku kayak kamu enggak. Kok kulit kamu bagus? Kamu itu bisa bersih? Itu kotor banget ya sebenarnya, harus dicuci. Jadi tiap kali habis make up cuci aja say. Itu dia. Ya udah deh, aku cuci deh di sini. Ketahuan dong jaraknya. Oke, next, pernah saat makeup pakai bedak bayi? Enggak pernah. Bisa nggak ya tapi? Dulu tuh banyak yang kayak gitu. Tapi katanya tuh bikin kulit kayak kerupuk. Oh gitu. Kan saya takut karena kulit saya udah jadi kayak keripik. Dari sana udah jadi keripik nih. Ntar makin kriuk lu. Takut jadinya. Jadi aku enggak deh, skip jangan. Oke, next. Pernah pakai skincare expired karena sayang buang? Enggak. Oh iya? Enggak. Lah, aku takut. Serius? Iya, aku kayak sebisa mungkin yang paling bagus aja dia buat muka gitu. Iya sih, karena kalau sekali breakout susah ya. Karena kayak secapek apapun hari itu ya, aku harus cuci muka.
Kamu gitu gak? Cuci kan? Cuci kan? Tapi Harus loh, zaman guys. dulu sebelum aku kayak mulai ya semakin dewasa, dulu itu aku gak pernah cuci muka. Bukan gak pernah cuci muka, aku pernah gak cuci muka. Tapi untungnya masih aman. Aku juga dulu sih sebenarnya cuci muka pakai sabun badan kan. Iya. Dulu aku juga gitu. Sekarang Mungkin takut. itu adalah reasonnya kenapa kulit aku sekarang jadi kerupuk gitu. Jadi Kayaknya kering banget ya kalau sebenarnya pakai. nggak kering banget sih, tapi ya sebelumnya kesini tuh kayak crispy gitu di situnya. Sini ya, di smiling line-nya. Iya, Next. Pernah nyoba makeup hack TikTok tapi malah zong. Kayak gak pernah deh. Kasela kontennya gong bukan zong. ya. Aku lagi mikir nih. Bagus semuanya. Kayaknya dulu ada yang apa bikin freckles pakai semprotan rambut. Tahu nggak itu kan ya? Iya yang warnain rambut itu kan. Itu kan jadi harusnya kan kayak jadi splatter gitu kan. Iya. Langsung kayak langsung coklat semua muka. Iya. Oh jadi lucu. Jadi kontennya lucu. Gak apa-apa. Saya lebih suka itu dibanding berhasil. Betul. Nah, pernah apply. Nah, ini. Pernah apply skincare sambil nangis terus bilang itu glowing padahal air mata. Nggak pernah lagi. Karena kalau misalnya aku lagi nangis kayak aku nggak even mikirin skincare. Gue pengen jadi batu di kasur gitu. Tapi pernah nggak makeup konten terus tiba-tiba nangis? Zaman-zaman patah hati atau zaman-zaman dulu? Pernah deh aku pernah. Aku pernah lagi ngerasa sedih, nggak cantik lah ya, lagi ngerasa nggak cantik physically lah. Aku photoshoot, terus kayak aku waktu di photoshoot aku senang di photoshootnya karena kayak teman-temannya tuh seru, happy gitu. Kemudian fotografernya bilang tahan nafas biar editnya lebih gampang gitu. Padahal mah gitu doang ya. Tapi karena kayak mungkin aku lagi ngerasain itu, aku langsung aku nangis banget. Aku kayak gitu. Gimana dong? Terus lanjut photoshootnya? Kayak Berhenti dulu. break bentar. Aku berusaha buat tahan. Tapi kayak maybe aku lagi emosional lah. Iya, I didn't know I'm gonna be that sad juga hari itu. Tapi aku sedih banget. Terus kayak ya manajer aku kayak jangan kayak gitu mas, gitu. Gitu mas. Profesional ya mas, gitu. Tapi beneran sih kita harus jaga kata-kata kita karena we don't know what people going through. Kayak we don't know their background, we don't know apa jatuh bangunnya mereka. Mungkin kayak dia kelihatan cheerful and happy, tapi nggak tahu kayak isinya kayak gimana. Anyway, Kasela, kita mau tahu dong beauty hacks dari Kasela. Mungkin yang akan sangat membantu kita para wanita. Apapun itu. Biar aku bisa copy ini. Ini teman aku Ludovika Jessica, dia juga beauty content creator. Aku selalu nanya sama dia gimana sih caranya biar makeup tuh nggak keriting gitu loh. Walaupun aku masih agak sedikit keriting, tapi ini benar-benar ngebantu gitu. Jadinya when you conceal your under eyes atau kayak bagian-bagian yang ada garis-garis, ya ada wrinkles gitu. Jadi kan kayak gini. Jadi di ini dulu di blend dulu nih, di blend dulu concealernya kan. Kalau kayak gini kan dia nggak bakal nge-crease. Kalau kayak gini nge-crease. Jadi kayak bagian atas dulu. Sebelum melihat bawah tuh kalian udah ambil bedaknya nih, terus bedaknya tuh waktu ambil bedak diginin dulu bedaknya, baru di press ini. Jadi bagian yang cekungnya tuh keisi bedak waktu kayak gini tuh kagak ada gitu, magic. Iya, I selalu tuh crease di sini masuk ini. Walaupun aku kayak throughout the day pasti sentaranya juga bang itu sih, tapi kayak jadi gini terus ya. Iya kayak gitu sampai malam. Enggak deh. Jangan dong. Kayak gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, maybe skincare hacks or even skincare hacks ya. Skincare hacks itu aku selalu triple cleanse bahkan aku. Oh iya. Kalau misalnya makeup ya. Kalau misalnya makeup aku selalu triple cleanse. Kalau misalnya aku seharian di rumah doang nggak pakai apa skincarean doang, aku cuci muka aja. Kalau misalnya makeupan nih kayak gini hari ini nih, aku pasti ini dulu kan remove pakai cleansing oil dulu. Terus dibilas, so aku pakai micellar water juga sampai kapasnya nggak ada warnanya ya. Pokoknya sampai bersih, sampai udah nggak ada sisanya, baru sabun muka. Gitu. Dan harus lap mukanya pakai tisu. Karena anduk itu jorok guys. Anduk itu banyak germsnya. Oke, berarti harus pakai tisu dong. Pakai tisu aja.
Iya sih, bekas badan kita Iya, juga iya, bekas badan terus udah kita. dijemur, Iya. udah apa, ya we never know. Iya, betul. Oke. Itu dia. Thank you so much Kak Sela once again. Thank you so much for having me, I'm so Ode. happy to have you here. But anyway, as always, penutupan kita itu selalu dari our guest star. Jadi boleh dong quotes of the day atau kata-kata inspirasi untuk teman-teman kita para podcast viewers. Oke. Aku selalu pakai ini di semua podcast, maaf banget, tapi menurut aku ini apa? kalimatnya bagus banget. Apa tuh? Why would you wanna be someone else if you can be the best version of yourself? Oh, be the best versions of yourself. Let's go. Be the best versions of yourself. Yay. Don't be anyone else. Thank you so much Kak Sela. Thank you Ade. Jangan Makasih, lupa guys. like, comment untuk episode kali ini ya. And we'll see you on the next episode. Bye.